ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak. Mulai dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, sampai imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, semuanya mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Namanya Salafi Wahabi, enggak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini, bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Kok dibahas lagi? Dan Wahabi yang menolak bid'ah hasanah ini dalilnya cuma satu hadis. Adapun para ulama yang menerima bid'ah hasanah dalilnya lebih dari 350 hadis. Nah, 350 hadis dengan satu hadis, kira-kira siapa yang paling cocok dengan kebenaran? Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah beda. Setiap beda adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua beda sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua beda sesat, ada beda hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada beda hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Nggak boleh. Nggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi atas 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menurut ulama salaf, mulai dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, sampai imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, semuanya mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini mayoritas umat Islam. Lalu ada kelompok namanya Salafi Wahabi, nggak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini, bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Kok dibahas lagi? Para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ulama salaf sudah sepakat kalau ada bid'ah hasanah. Ini kok nggak disetujui? Ini masalah sebenarnya. Dan Wahabi yang menolak bid'ah hasanah ini dalilnya cuma satu hadis, yaitu hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Adapun para ulama yang menerima bid'ah hasanah dalilnya lebih dari 350 hadis. Nah, 350 hadis dengan satu hadis, kira-kira siapa yang paling cocok dengan kebenaran ini? Yang 350 dalilnya bid'ah hasanah ini, saudara, ada ayat Al-Quran, ada hadis, jumlahnya lebih dari 350. Jadi banyak sekali dalil bid'ah hasanah. Jangan dibilang nggak ada, ya banyak lah. Kalau diterangkan butuh waktu khusus. Bid'ah hasanah perlu waktu 2 jam bicara bid'ah hasanah. Kita harus mantap bid'ah hasanah, ya memang selesai persoalan, nggak perlu dibuka lagi. Wahabi itu orang ketinggalan zaman. Orang ini sudah pakai HP, mereka masih pakai apa? Pakai pos. Tadi lama kirim surat, sekarang ini surat bisa pakai WA, mereka pakai surat lewat pos. Sekarang nggak ada orang kirim surat lewat pos, cukup WA. Jadi benar-benar ketinggalan zaman. Mengapa? Nggak mau belajar. Ini Wahabi. Ini cerita ya. Saya ini pernah diundang ke Balikpapan dialog dengan Wahabi. Kawan-kawan Aswaja di Balikpapan nggak bilang kalau saya mau diadu. Katanya tabligh akbar di Masjid Raya At-Taqwa. Di perjalanan dari tempat bermalam, panitia bilang, Kiai, ini agar acaranya bagus, kita mengundang 6 orang untuk melawan Kiai. Wah, siapa itu? Yang 5 orang Salafi Wahabi, yang 1 orang Syiah. Kok baru bilang kalau saya dicarikan musuh? Ya Pak Kiai kan pasti siap. Ya siap juga sih, tapi kan terkejut juga kalau mendadak tahunya gini. Ternyata saudara, setelah datang ke tempat acara gak ada yang datang. Tuh hadirin yang hadir kira-kira 2000 orang waktu. Karena hari Ahad.
hari Ahad pagi-pagi, 2000 orang di Masjid Raya. Ada satu orang Wahabi datang, Ustadz Wahabi, cuma tidak naik ke pentas, sembunyi di antara jamaah. Ketahuan panitia, ditarik naik ke atas. Dapat 15 menit, teleponnya diangkat, lalu pamitan pergi melarikan diri. Selesai acara, dialog, dapat beberapa hari ada Wahabi chatting dengan saya yang nggak datang. Ustadz ini kapan mau bertaubat? Loh, saya ini tiap hari bertaubat pada Allah. Ada apa kamu bilang begitu? Tapi bagaimanapun terima kasih kamu ingatkan saya. Ada masalah apa? Ustadz ini penipu. Loh, saya nipu apa? Ustadz kemarin di Masjid At-Taqwa ribuan orang ditipu sama Ustadz. Mana yang ditipu? Ustadz bilang bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu gak benar Ustadz. Yang benar semua bid'ah itu sesat. Saya bilang sama dia, justru yang benar bid'ah memang dibagi dua, yang gak dibagi kayak kamu tuh yang salah. Saya bilang begitu. Tapi dari Ustadz gak benar. Loh, saya waktu itu dalilnya Al-Quran, hadis-hadis sahih banyak sekali, dan gak ada yang dhaif. Kok bisa dibilang gak benar? Yang mana yang gak benar? Kata dia, Ustadz berdalil dengan penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu bukan bid'ah Ustadz, itu sunnah Rasul. Akhirnya HP waktu itu saya sambung ke laptop. Berarti kamu nggak tahu sama hadisnya. Nih hadisnya. Sayyidina Umar berkata pada Sayyidina Abu Bakar, wa inni ara an tajma'al Quran. Aku berpendapat Anda khalifah harus menghimpun Al-Quran. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berarti bid'ah menghimpun Al-Quran. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah itu baik. Berarti hasanah. Berarti penghimpunan Al-Quran bid'ah hasanah. Dan sahabat setuju, berarti bid'ah hasanah. Lalu kata si Wahabi itu, loh, itu kan pendapat pribadi sahabat katanya. Walaupun pendapat pribadi, tapi kan harus diikuti. Beliau itu siapa? Abu Bakar dan Umar itu khulafaur